Video ini buat para mahasiswa. Siapa yang relate sama struggle keuangan di dunia perkuliahan? Mungkin beberapa dari kita paham betul, hidup di dunia perkuliahan itu penuh sama yang namanya tantangan, terutama soal keuangan. Kebanyakan dari mahasiswa masih bergantung sama support dari orang tua, atau mungkin udah mulai ngejar cuan sendiri. Tapi ya, sekelas mahasiswa mungkin uangnya belum seberapa. Pastinya kita nggak mau dong kalau uang bulanan atau penghasilan kita itu habis bahkan sebelum akhir bulan. Nah, biar nggak begitu terus, kita bakal bahas nih cara-cara biar keuangan kita aman, khususnya buat para mahasiswa. Kita bakal ngomongin dari hal yang paling simple, yaitu membuat anggaran keuangan. Kalau lo punya anggaran keuangan yang baik, secara langsung itu bakal mempermudah lo buat ngelola keuangan jadi jauh lebih efektif. Mulai dari nyatat income dan pengeluaran tetap lo, sampai nyatat pengeluaran yang nggak keduga alias nggak ketebak. Nah nanti setiap bulannya harus dievaluasi tuh anggaran keuangan lo, bandingin sama bulan-bulan sebelumnya, biar lo bisa lihat lagi tuh pengeluaran di bulan mana yang paling banyak atau sedikit. Jadi ya harus pintar-pintar nih buat nentuin skala prioritas. Dan ini nih satu hal yang anak muda harus highlight. Kita itu harus bisa dahuluin kebutuhan kita, baru deh mikirin keinginan. Karena ya itu dua hal yang berbeda. Karena menurut gua, titik seseorang bisa dewasa secara finansial adalah bisa menentukan mana kebutuhan, mana yang keinginan. Seringnya mahasiswa mikir kalau investasi itu pas udah kaya doang, atau pas udah tajir, atau pas udah punya gaji gede. Menurut gue itu salah besar. Kalau lo misalnya sebagai mahasiswa udah punya goals finansial yang jelas dan income yang udah bisa nutupin kebutuhan lo, menurut gue sisanya bisa diinvestasiin. Gak perlu lo buang-buang duit lo untuk ngebeli barang yang mungkin aja sebenarnya gak bener-bener lo butuhin. Karena investasi sejak dini, itu ngajarin kita untuk alokasiin sebagian pendapatan untuk masa depan nantinya, yang akhirnya jadi kebiasaan baik buat olah disiplin keuangan. Soal modal, gak usah khawatir guys, sekarang ada reksadana yang bisa buat lo ikut berinvestasi mulai dari 100.000 aja. Nah sekarang tinggal pintar-pintarnya lo aja nih, pilih reksadana yang aman, teruji, dan sesuai dengan kebutuhan dan kemauan lo. Setelah lo sebagai mahasiswa ngelihat evaluasi anggaran bulanan, lo merasa kebutuhan lo masih over budget dan sisa uangnya jauh banget dari target keuangan lo. Itu saatnya buat ngelirik ke yang namanya diversifikasi pendapatan. Jadi lo nggak cuma tergantung dari satu sumber pendapatan aja. Sekarang udah banyak kok platform keren yang bisa bantu lo untuk cari cuan tambahan, mulai dari Cleanse, Caliber, sampai Jobstreet. Semuanya itu ngasih banyak opsi, mulai dari magang, part-time, sampai freelance. Lo bisa pilih sesuai dengan bidang dan kemampuan lo. Plus, lo bisa nyari pekerjaan yang gajinya sampai waktu kerjanya disesuaikan sama kebutuhan lo. Ya kita tahu sendiri lah, dunia kerja sekarang sering gak ketebak. Jadi, kalau kita punya beberapa sumber cuan, kita bisa jadi lebih siap untuk ngadepin ketidakpastian finansial di masa depan. Gak cuma itu, secara gak langsung kita juga bisa ngebuka peluang buat belajar hal baru. Misalnya, jadi freelancer atau punya bisnis kecil sendiri. Selain bisa nambah cuan, kita juga bisa ngembangin skill yang mungkin aja gak kita dapetin di dalam kampus. Sebagai mahasiswa, menurut gue pendidikan finansial itu adalah hal yang paling penting. Kalau tadi kita ngomongin investasi buat duit, sekarang kita bahas investasi ke diri sendiri. Jadi jangan cuma fokus numpuk duit di kantong lo, tapi juga push ilmu finansial lo. Mulai dari beli buku keuangan yang menarik, ikut seminar buat dapetin insight baru, atau bahkan ambil kelas finansial online yang bisa lo akses di mana aja dan kapan saja. Semakin lo pinter dan semakin lo paham, lo bakal makin siap ngehadapin berbagai tantangan keuangan yang mungkin akan muncul ke depannya. So itu tadi dia beberapa strategi finansial buat kita para mahasiswa. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita tetap bisa sharing hal-hal bermanfaat lainnya. So that's it guys, see you in the next video. Bye-bye.